Lagi, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang sama-sama kita hormati pemateri tausiah Ustadz Ahmad Baihaqi. Yang sama-sama kita hormati seluruh Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi serta seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa lagi berkumpul pada kegiatan tausiah online pada hari ini Kamis 21 Maret 2024 bertepatan di 10 Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan solehah, terima kasih yang sudah bergabung dan juga setiap harinya selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan tausiah online Ramadan. Semoga puasanya terus berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dan kesempurnaan pada puasa Ramadan kita. Silahkan Ananda juga yang belum mengaktifkan kameranya untuk bisa mengaktifkan kameranya. Serta juga bisa menyiapkan catatannya, alat tulisnya, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi dengan tema meraih kesempurnaan Ramadan. Dan juga nanti insya Allah di akhir juga nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat Ananda semua bisa untuk menyiapkan pertanyaan. Masih terdengar suara Ustazah? Kadang-kadang masih, kadang-kadang kada. Ya, Apa? baik ya, kita simak dan dengarkan apa yang akan disampaikan pemateri tausiah kita pada hari ini. Kepada Ustadz Ahmad Baihaqi, dipersilahkan. Ya, sekali lagi terima kasih. Dengaran Ustaz? Dengar. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Erni yang selaku MC mempersilahkan kepada untuk memberikan tausiah pada hari ini. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayah dan rahmatnya jualah kita dapat kumpul pada Zoom pada hari ini untuk melaksanakan rutinitas kita taklim setiap hari. Kemudian salat serta salam kita selalu haturkan kepada
kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah SMP plus Citra Maniatul Ilmi, Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh Ustadz dan saya di lingkungan SMP plus Citra Madinah. Kemudian kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita yang selalu kami sayangi dan kami banggakan. Langsung saja, pada kesempatan ini kita diberikan judul yaitu meraih kesempurnaan Ramadan, ya. Tentang meraih kesempurnaan ini berhubungan erat dengan apa-apa yang dianjurkan pada bulan puasa dan apa-apa yang dilarang, bahkan yang dibenci dalam bulan puasa. Apa aja yang dianjurkan di dalam bulan puasa. Yang dianjurkan ini termasuk yang disunahkan dalam bulan puasa. Mungkin sudah ada yang membahas sebelumnya tentang kesunahan bulan puasa. Ini tinggal pengulangan aja lagi. Yang pertama, tentang kesunahan dalam puasa atau Ramadan. Ketika berbuka itu harus disegerakan berbuka. Itu termasuk anjuran Nabi, ya. Anjuran Nabi untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka yang pertama, ya. Kesunahan dalam puasa itu masuk dalam kesempurnaan puasa kita, ya. Karena mengerjakan yang sunnah-sunnah itu termasuk dalam kesempurnaan. Yang pertama tadi, segera berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa itu disegerakan berbukanya. Ketika sudah yakin itu berbuka, ya, dan sampai masih ragu-ragu, oh ini masih maghrib apa enggak, harus yakin. Misalkan ragu-ragu, itu lebih baik diakhirkan kira sampai kita yakin. Kalau masih belum yakin, tadi kita akhirkan. Kalau sudah yakin, kita segerakan berbuka. Yang pertama, ya. Yang kedua, sahur. Nah, sahur ini penting. Apa? Karena ada suatu keberkahan di dalam sahur itu. Nah, itu dianjurkan juga di dalam bulan puasa. Untuk meraih kesempurnaan bulan puasa, bisa makan sahur. Walaupun dengan seteguk air aja. Air putih, yang penting kita sahur. Mengambil keberkahan sahur, ya. Itu termaktub dalam hadis Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barakah, kata Nabi. Maka sahurlah kalian, sebab di dalam sahur tersebut ada terkandung keberkahan, ya. Kemudian apalagi anjuran yang baik dilakukan ketika puasa. Yang ketiga lagi, ya, mengakhirkan sahur. Mungkin sudah tahu tentang mengakhirkan sahur, kemarin sudah Saililah, ya, tentang pengakhiran sahur. Nah, itu dianjurkan juga mengakhirkan sahur. Itu bagus, ya, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu waktunya sebelum azan subuh sekitar 15 menit, ya. Cukup 50 ayat untuk membaca Al-Quran. Ya, itu waktu pengakhiran sahur. Kemudian anjuran berikutnya, berbuka dengan kurma, ya. Berbuka dengan kurma. Nah, berbuka dengan kurma ini ada rentetan-rentetannya, ya, yang dari awal sampai yang
paling bawah. Yang pertama apa? Eh, dengan kurma basah, ya. Nanti bilang ganjil. Kalau ada kurma basahnya, yang pertama ya, kurma basah itu top namanya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan kadada kurma rutop tadi atau kurma basah tadi dengan kurma yadam. Yadam itu apa ya? Kurma yang sebelum jadi rutop gitu, masih mentah-mentah ya kayaknya. Kemudian kurma kering seperti biasa kita takjil tuh, ada kan kurma kering tuh yang coklat-coklat. Kalau kurma basah itu kan agak-agak hijau-hijau gitu. Kemudian misalkan ada kurma kering tadi atau kurma yang kita biasa dengan air zam-zam. Nah, bila ada air zam-zam, itu rentetan-rentetannya ya. Bila ada air zam-zam bisa dengan air biasa, air putih. Kemudian dengan hulun, apa itu hulun? Makanan manis yang tidak diproses dengan api. Nah, seperti misalkan pisang kan nggak diproses dengan api. Apalagi bisa anggur. Nah, itu hulun namanya. Kemudian misalkan ada hulun tadi, kemudian ada halwa. Halwa itu makanan manis yang diproses dengan api. Apa makanan manis yang diproses dengan api? Banyak. Misalkan kolak kan bisa. Apalagi banyak lah ya. Yang manis-manis. Itu rentetan-rentetannya. Dari kurma rutop tadi, kurma basah, sampai terakhir makanan yang diproses dengan api. Itu yang abdol-abdolnya. Kemudian yang dianjurkan dalam puasa, dalam ibadah puasa untuk menyempurnakan, yaitu ketika kita berbuka membaca, bukan ketika sih, setelah ya, banyak yang nggak tahu di sini, setelah berbuka puasa itu kita membaca doa berbiasa, Allahumma sumtu wa amantu ala rizqika aftartu rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian bisa dilanjutkan dama al-dhama'u bil urub, insyaallah. Itu ya doanya. Dan doa apa saja ketika bulan puasa dianjurkan. Ketika setelah bulan puasa, karena berdoa di waktu berbuka itu diijabah. Ya. Tidak ditolak doanya. Ya. Banyak-banyak berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Kemudian ada lagi memberi jamuan berbuka. Ini memberi takjil ya. Biasanya takjil. Takjil itu kan bahasa kita, bahasa Arab padahal. Untuk penyegeraan berbuka, takjil namanya. Untuk orang segera berbuka itu takjil. Kemudian diistilahkan itu takjil. Nah, itu dari bahasa Arab untuk berbuka dengan segera. Gitu. Memberi jamuan berbuka. Nah, jadi dianjurkan bagi yang berlebih atau walaupun kita sedikit aja, misalkan dengan satu kurma memberikan jamuan kepada orang, itu bagus ya. Kemudian malamnya untuk melakukan kesempurnaan Ramadan lagi, melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu penting ya, supaya Ramadan puasa kita lebih sempurna. Kita melakukan sholat tarawih dari hari pertama, dari malam pertama sampai malam terakhir ya. Kalau bisa, kan bisa semuanya ya. Karena Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama." Siapapun yang melakukan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan Allah, maka
seluruh dosa yang telah ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilat salat tarawih ya. Kemudian yang dianjurkan lagi di dalam bulan Ramadan, memperbanyak yang sunnah-sunnah ya. Seperti sebelum salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah. Itu termasuk menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan Ramadan kita dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Kemudian sholat sunnah duha misalnya boleh, bagus ya. Itu menyempurnakan puasa kita. Kemudian ada lagi memperbanyak membaca Al-Quran. Nah itu termasuk termasuk anjuran di bulan Ramadan, menyempurnakan puasa kita juga ya. Memperbanyak amal soleh, tindakan-tindakan yang baik, itu semuanya ketika Ramadan dianjurkan ya. Kemudian meninggalkan, nih yang penting ya, meninggalkan hal-hal yang tepat, ada saling mencaci atau mengurangi kesempurnaan bulan Ramadan, mengurangi kesempurnaan puasa kita, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian sebaliknya lagi, ini kan tadi yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan atau yang benci, nah itu mengurangi kesempurnaan Ramadan, mengurangi kesempurnaan puasa kita, seperti misalkan banyak makan, pas sahur banyak makan ya, kebanyakan makan, lalu ketika siangnya menjadi lelah, anak kuring aja karena banyak makan sebelumnya tadi. Itu mengurangi mengurangi kesempurnaan puasa karena banyak makan tadi, banyak makan pas sahurnya. Habis itu pas siangnya hendak kuring jaga hendak tidur jaga itu mengurangi kesempurnaan Ramadan kita ya, bisa menghilangkan faedah puasa. Kemudian tidak dianjurkan juga menikmati hal-hal yang membuat itu senang ya. Misalkan kita melakukan kita mencium parfum, itu kan membuat kita senang, membuat kita itu kan itu bisa mengurangi kesempurnaan puasa kita karena senang tadi, aromanya itu kan bisa menjadi makruh. Jadi hal-hal yang dimakruhkan bisa mengurangi kesempurnaan Ramadan kita. Jadi intinya bulan Ramadan ini bulannya kebaikan ya. Segala kebaikan, segala tindakan yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyempurnakan Ramadan kita, bisa menyempurnakan puasa kita. Itu kan tujuan puasa kita, untuk menjadi orang bertakwa supaya kita bertakwa. Jadi kita usahakan gawian kita atau tindak tanduk kita itu baik ya,
itulah yang bisa menyempurnakan puasa kita, bisa menyempurnakan Ramadan kita. Segala hal yang baik, apalagi yang di sunnah-sunnah yang telah menjadi sunnah Nabi, itu bernilai di bulan Ramadan. Dan sebaliknya, segala hal macam yang diharamkan itu mengurangi, bahkan bisa kosong kita dari pahala karena mengerjakan yang haram-haram. Yang makruh aja kita dikurangi pahalanya yang makruh. Misalkan menyelam di dalam air, kan makruh menyelam di dalam air. Soalnya ada, meskipun karena mandi wajib, tapi menyelam di air kan takut masuk air ke dalam rongga-rongga. Itu kan hal yang dimakruhkan. Itu bisa mengurangi pahala puasa. Walaupun makruh. Apalagi yang haram. Lagi. Jadi kita disunahkan untuk melakukan hal macam yang bagus-bagus. Misalnya kayak seperti taklim, seperti biasa, itu kan bisa menyempurnakan puasa kita. Mungkin sampai situ aja, sampai di sini aja pembahasan Ustadz, karena intinya itu segala perbuatan yang baik-baik itu dianjurkan di bulan Ramadan, bisa menjadikan kita sempurna puasa kita, dan melakukan yang tidak dilakukan dalam Ramadan seperti yang diharamkan, yang dimakruhkan, itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya, itu aja. Mungkin itu aja Ustazah Erni. Kita kembalikan kepada Ustazah Erni. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad yang telah menyampaikan tausiah pada hari ini dengan tema meraih kesempurnaan Ramadan. Masya Allah sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Semoga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan ini. Anda tadi sudah mencatat inti dari tausiah yang telah disampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Untuk ini Ustazah batasi dulu pertanyaannya dengan 3 orang penanya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sudah masuk nih Ustadz pertanyaannya. Belum bacakan Ustadz lah. silakan. Ini pertanyaan dari Raudatul Azahra kelas 7B. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau berbuka puasa dengan buah selain kurma, apa tidak apa-apa? Boleh tidak kalau bisa kita berbuka puasa itu dengan buah selain kurma? Itu dari Raudatul Azahra. Ada lagi nih Ustadz, dari Abimanyu kelas 8C. Assalamualaikum Ustadz Behaki. Jika makan kurma di waktu berbuka puasa, kenapa dianjurkannya kurma basah? Nah, mau dijawab saat atau menunggu, Gih? Yang dua penanya ini dulu ya, Ustazah. Oh, silakan Ustaz. Boleh. Yang pertama tadi, kalau berbuka puasa dengan buah selain kurma, nggak ada apa-apa lah Ustaz. Yang Ustaz sebutkan tentang apa tadi? Tentang buka puasa itu tadi, itu rentetan keabdolannya, ya, rentetan
Afdol itu apa ya bahasanya, utamanya ya, yang lebih utama. Yang pertama kan tadi yang lebih utama apa, kurma sama basah. Nah itu, atau rutop tadi namanya. Misalkan kadada, nah kadada, misalkan kadada yang kurma basah tadi, yang rutop tadi, maka dengan kurma apa tadi, kurma yang sebelum jadi rutop, tuh yadem namanya. Misalkan kadada juga dengan kurma kering yang biasa kita makan di pas buka tuh, kurma kering. Lalu misalkan kadada juga zam-zam, air zam-zam yang ada di Mekah tuh. Kemudian lalu air. Misalkan kadada zam-zam tadi dengan air, ya, dengan air biasa, air putih biasa. Kemudian dengan kolon. Nah, ini yang pertanyaan si Anu tadi, apa namanya di sini? Abimanyu, Raudatul Ustaz. Azhar. Oke. Ya, berbuka dengan buah selain kurma, kata Bapak Ustaz. Kata Bapak, sini kan ada tadi makanan manis yang tidak diproses dengan api, seperti buah kayak anggur, kayak pisang, macam-macam. Boleh. Kata Bapak Ustaz, boleh. Bahkan dianjurkan. Ya. Kemudian Abimanyu, jika makan kurma di waktu buka puasa, kenapa dianjurkan kurma basah? Kenapa dianjurkan kurma basah? Kurma basah itu yang pertama kita menjadi apa? Lebih utama kurma basah. Misalkan kadada kita yang ke bawahnya bisa dengan kurma kering, zam-zam, air. Cari yang ada aja, ya. Misalkan kadada kurma basah, bisa aja dengan pisang, apa tadi, anggur, macam-macam buahan, semangka. Nah, bisa kan. Lanjut. Apa lagi? Ada lagi Ustaz? Ada Ustadz. Ini dari Muhammad Nabil Rafa Setiawan kelas 9D. Ini pertanyaannya Ustadz, menarik juga nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika kita berbuat yang senang-senang, tapi tidak melakukan hal-hal yang maksiat, contohnya seperti main game, nonton TV, apa itu bisa mengurangi pahala puasa nggak Ustadz? Mungkin sambil menunggu buka puasa Ustadz, jadi main game, nonton TV, gitu. Apakah mengurangi pahala? Aduh. Berat juga nih pertanyaan ini. Senang-senang. Oke. Tadi kan Pian berikan contoh senang cium parfum, nah itu bisa mengurangi. Iya, iya. Bisa mengurangi pahala puasa, ya. Seperti tidur tadi juga kan. Nah, seperti tidur aja bisa membuat kurang pahala puasa kita, ya, karena banyakan tidur. Soalnya kan inti dari puasa ini ataupun supaya kita bertakwa, segala macam yang baik-baik, ya, segala macam yang dianjurkan Nabi. Kemudian apakah contohnya misalkan kayak main game, Nonton TV. dan lain-lain. Misalkan dari main game ini, kita lihat dulu ya kan main gamenya, apakah main game ini bermanfaat atau enggak. Tuh. Atau misalkan nonton TV ini bermanfaat atau enggak, ya. Tinggal itu aja yang kita pilih. Misalkan bermanfaat, itu bisa aja menyempurnakan puasa kita. Misalkan main game, tapi main gamenya, di dalam game tuh ada teka-teki Al-Quran misalkan, sambung ayat, ya kan, di main game tuh, itu kan baik tuh, bisa aja
menyempurnakan puasa kita. Baliknya, yang kada bermanfaat, nah itu bisa aja mengurangi pahala puasa kita. Yang kada bermanfaat lah, yang tidak ada faedahnya sama sekali, itu bisa aja mengurangi pahala kita. Itu, walaupun kada maksiat maksiat. Ya, itu aja saja. Lagi. Oke. Bagaimana? Sudah ya? Bagaimana Ustadz? Apa dibuka lagi untuk pertanyaan atau kita cukupkan saja? Ya, dulu anak-anaknya ada yang bertanya atau enggak? Misalkan Ya. ada lagi, boleh? Oh, Nabil cukup Ustadz. Nabil, terima kasih Ustadz. Apa ada lagi pertanyaan? Pertanyaan. Tidak, Ustadz. Oke. Oke. Ya, sudah. Ya, untuk ini kiranya saja cukupkan. Tapi sebelum Ustazah menutup, kita berfoto bersama dulu. Ya, bagi yang Ustaz Fahmi. Sudah selesai. Silakan anak-anaknya meninggalkan Zoom, lanjutkan kegiatan One Day Demikian One Juice. Belum tutup lah.